Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian, dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain jadi bukan untuk kalian. Nah, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu tentang kisah cintamu selanjutnya di pertengahan bulan ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya untuk kartu pembukaan atau kartu card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja coba kita lihat ya. Oke. Ingat, kita shuffle untuk mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kita semuanya. Kita coba. Kita coba, kita lihat. Oke, all is well. Ada kartu clairvoyance, all is well, clairvoyance, dan ada kartu kristal clear intention ya. Sebentar, akan Clarissa tata terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian.
Atau jika kalian masih bingung, tenang saja, kalian bisa pilih kartu mana yang menurut kalian gambarnya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan memang terkadang energi kita itu ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi tidak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya bantu Clarissa reading dari urutan kartu yang nomor pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Di sini ada kartu All Is Well. Coba kita ambil kartu tarot versi pendampingnya. Seperti apakah kisah cinta kamu selanjutnya di pertengahan bulan ini? Oke. Sini yang pertama ada kartu The Star. Kartu yang bagus. The Star. Seven of Pentacle. Di sini ada kartu The Lovers juga. Terus juga ada kartu The Moon. Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu The Tower. Dan ada kartu Ace of Pentacle. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu selanjutnya di pertengahan bulan ini. Seperti apakah? Ya, mungkin sepertinya mungkin saat ini sudah terjadi ya. Kayaknya kamu saat ini tuh sedang khawatir terhadap hubungan kamu. Karena ya kamu itu kayak banyak kekhawatiran di dalam diri kamu gitu. Kayak kamu itu merasa bahwa mungkin hubungan kamu saat ini tuh kayaknya rada kurang sehat gitu. Kamu merasakan kayaknya nih orang itu sudah tidak seintens dulu lagi terhadap diri kamu gitu. Sepertinya perhatian dia juga mulai berkurang, rasa kasih sayang dia juga sepertinya berkurang. Itu yang membuat kamu itu jadi semakin khawatir gitu loh. Khawatirnya itu apa? Ya kamu takut apabila hubungan yang saat ini kamu jalani bersama dia itu tidak membuahkan hasil yang positif gitu. Yang artinya apa? Ya kamu takut apabila ya kamu kan flashback ke belakang kemarin sudah banyak berjuang terhadap hubungan
ini gitu. Tapi kamu mencoba berpikir, kenapa kok sampai-sampai dia tidak seintens dulu lagi terhadap diri saya gitu. Itu yang membuat kamu tiba-tiba itu kayak muncul suatu khawatir gitu. Mungkinkah orang ini sudah jenuh terhadap hubungan ini, ataukah orang ini sudah benar-benar bosan terhadap diriku, atau mungkin orang ini tuh memiliki penggantiku gitu. Kamu mencoba mencari jawaban akan hal itu, cuman kayaknya kamu lebih memilih bersabar dulu aja deh gitu. Kamu mencoba, keajaiban itu akan datang gitu. Yang artinya itu benar-benar kamu menunggu gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di balik kesulitan hubungan asmara kamu yang saat ini tuh sedang kamu jalani gitu. Kamu mencoba, intinya itu bersabar aja untuk saat ini tuh menahan diri gitu. Sambil intinya itu kayak berusaha baik walaupun sikap dia seperti itu terhadap kamu. Cuman memang di sini kelihat ya, dari energi kartunya di sini ada kartu The Tower yang artinya itu kayak rasa ketakutan kamu akan kehancuran sebuah hubungan ini tuh kayak bener-bener cukup besar gitu. Ya artinya memang kayaknya kamu sudah terlanjur sayang sama dia, kamu sudah terlanjur nyaman sama dia, kamu sudah terlanjur memberikan semua hati kamu untuk dia. Jadi apabila dia sedikit tidak intens terhadap diri kamu gitu, kamu langsung merujuk pikirannya itu yang enggak gitu. Dalam artian, apakah mungkin orang ini berkhianat, atau mungkinkah orang ini tuh sebenarnya sudah happy dengan hubungan baru dia, atau mungkin kayak pikiran kamu itu udah yang enggak gitu. Padahal jika dilihat tadi kan ada kartunya itu all is well, artinya itu semuanya baik-baik saja gitu. Ya mungkin apabila dia berpikir seperti itu, apabila kayak dia sudah tidak seintens gitu ya, maksudnya tidak seintens terhadap diri kamu mencoba flashback ke belakang, mengoreksi tentang diri kamu atau terhadap hubungan yang kamu jalani saat ini. Apakah hubungan yang saat ini kamu jalani itu sudah benar atau tidak gitu. Bisa saja orang ini tuh ada hal yang sebenarnya ingin dia ungkapkan, tapi orang ini gak bisa gitu. Terkadang coba dibalik deh terhadap diri kamu sendiri gitu. Kamu terkadang kan seperti itu, sebenarnya banyak hal yang ingin kamu sampaikan terhadap pasangan kamu gitu. Cuman apabila kamu sudah bertemu langsung sama dia, atau setidaknya kamu membuka komunikasi sama dia, otomatis rasa keberanian untuk intinya itu mengungkapkan hal tersebut jadi gagal gitu. Ya, kemungkinan orang ini merasakan hal yang sama. Tapi jika dilihat di sini ada bagusnya itu ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers itu kartu yang bagus. Kalau misalnya orang ini tuh sebenarnya walaupun kayak dia itu nggak intens gitu, sebenarnya orang ini tuh masih berharap gitu loh, biar intinya itu sama-sama bisa mengkoreksi satu sama lain tentang kekurangan masing-masing. Itu yang menjadi titik utama dia. Tapi kalau dilihat dari sisi kedalaman dia yang paling dalam, orang ini tuh masih mencintai kamu. Orang inilah the lovers kamu gitu. Cuman yang namanya seromantis-romantisnya hubungan, selanggang-langgengnya hubungan, pasti di dalam diri masing-masing itu masih tetap aja ada sesuatu hal itu yang sebenarnya ingin diutarakan atau disampaikan. Tetapi keberanian tersebutlah gitu ya. Intinya itu kayak, tapi kayak keberanian tersebut lah gitu yang sehingga itu kayak menjadi kadang is okay. Hal tersebut sudah kamu rencanakan. Hal apa yang ingin kamu ungkapkan terhadap pasangan kamu, tapi setelah orangnya benar-benar hadir di hadapan kamu atau orangnya sudah berkomunikasi sama kamu gitu, hal tersebut jadi luntur kembali gitu. Jadi intinya itu harus sama-sama memiliki keberanian gitu untuk saling mengungkapkan satu sama lain. Karena kalau tidak, ya ini akan menjadi rahasia hidup sepanjang hubungan kamu ini gitu. Bisa saja orang ini tuh akan merasa jenuh gitu, karena kan ininya kita tidak saling mengetahui apa yang harus dikoreksi satu sama lain. Dan jika dilihat kayaknya kedepannya orang ini tuh bakalan melakukan sebuah tindakan. Intinya itu kayak ada hal yang ingin dia sampaikan atau dia utarakan terhadap hubungan ini. Maksudnya itu apa yang harus dikoreksi, mana yang harus diperbarui gitu. Dan kamu pun sepertinya juga merasakan gitu, kenapa orang ini kok jadi intinya tuh gak seintens dulu lagi gitu komunikasinya, ataupun mungkin prioritasnya gitu. Kok intinya tuh tidak terhadap diriku gitu. Padahal jika di awal jika dilihat gitu ya, kayaknya orang ini tuh begitu intensnya deh sama kamu gitu. Tapi kenapa semakin kesini kok kayaknya ada sesuatu yang ngeganjel gitu loh menurut kamu. Terus juga di sini memang sih gitu, kayaknya kamu akhir-akhir ini tuh kebanyakan ngelamun deh gitu.
kebanyakan ngelamunnya itu ngelamun tentang dia, tentang hubungan yang kamu jalani saat ini. Karena jujur aja gitu, kamu juga nggak enak ya, maksudnya itu ngejalani hubungan apabila kayak ada sesuatu yang ngeganjel kayak gini gitu. Ini kan artinya tuh kayak ada sesuatu hal yang sebenarnya tuh ingin dia ungkapkan, atau mungkin ada hal yang juga ingin kamu ungkapkan tapi belum kesampaian gitu. Yang artinya itu ke bawah menjadi hubungan tuh yang bener-bener dingin. Yang artinya tuh kayak flat gitu loh. Happy enggak, bertengkar enggak, tapi sifatnya itu datar gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup merasa sedih. Alhasil apa? Ya, di sela-sela kamu sendiri terkadang kamu banyak lamunnya. Karena apa gitu? Ya kamu nggak ingin dong gitu. Apapun yang sudah kamu jalani, apapun yang udah kamu usahakan, udah kamu perjuangkan, harus runtuh secara sia-sia gitu. Karena ya jika dilihat ya di sini tuh perjuangan kamu sudah bener menurut aku gitu. Cuman ya mungkin kayak rasa saling terbuka aja yang kurang. Itu yang membuat intinya tuh kayak ada sedikit ganjalan gitu. Cuman yang saya lihat di sini kan ada bintang gitu. Bintang tersebut itu bisa saja diraih asalkan kalian berdua itu mau saling terbuka gitu. Intinya itu bintang ini tuh untuk menyinari hubungan kalian gitu. Kalau misalnya kalian tidak ada upaya, tidak ada keberanian untuk saling mengungkapkan dan saling membenahi satu sama lain, ya mustahil bintang ini tuh bakalan menyala, bakalan kalian raih. Alhasil ya apa yang kamu usahakan, apa yang kamu cari di sini akan terbuang tumpah secara sia-sia. Karena apa? Ya kalian gak ada effort untuk saling memperbaiki satu sama lain atau saling mengungkapkan gitu. Lebih baik ya daripada ini menjadi misteri, rahasia besar yang nantinya itu bakalan ditutup-tutupi gitu ya, dan membuat kamu semakin sedih gitu. Ini kan bisa dibilang tuh gini, kalian itu masih bersinar, kalian tuh masih jadian, tapi sebenarnya di dalamnya kamu ini gitu ada banyak hal yang membuat kamu itu cukup merasa sedih. Karena mungkin dia nggak seintens dulu lagi gitu loh, dia nggak seperhatian dulu lagi, dia nggak, intinya tuh nggak memprioritaskan kamu lagi. Dan itu yang membuat kamu ini semua itu kayak menjadi sebuah ancaman. Padahal hal yang kamu cari menjalin hubungan bersama dia itu kebahagiaan, bukan kesedihan gitu loh. Terus kenapa gitu saya harus merasakan hal yang ini? Nah mungkin orang ini tuh dalam waktu dekat dia akan intinya itu ingin, intinya itu apa ya, mendudukkan kamu. Bukan mendudukkan kamu sih, tapi kayak bener-bener ingin ngajak ngobrol kamu gitu ya. Mungkin membahas tentang masalah kenapa nih orang itu kayaknya itu berubah gitu. Kenapa nih orang itu kok kayaknya itu gak seintens dulu lagi perhatiannya. Dan menjawab apa yang menjadi teka-teki dalam kehidupan asmara kamu. Selama ini kan kamu mencoba mencari jawaban. Kenapa sebenarnya dia berubah sama aku? Kenapa sebenarnya ini orang itu tidak seintens dulu lagi sama aku gitu. Nanti dia akan mengutarakan tentang keluh kesah atau isi hati dia yang sesungguhnya di hadapan kamu. Dan tentunya dengan hal itu, misalnya dengan hal itu terjadi gitu, ya harapan terhadap hubungan kamu masih besar gitu. Is okay, kamu saat ini tuh terjebak dalam situasi yang cukup sulit. Cuman saya yakin setelah orang ini benar-benar mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya, kamu akan bertransisi, akan pergi beranjak meninggalkan kesedihan ini dan menjemput kebahagiaan di masa yang akan datang. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle. Mungkin nggak sih koin besar ini bakalan bisa masuk ke lubang ini? Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi apabila semuanya ini adalah tangan Tuhan gitu, ya Tuhan bisa melakukan apapun gitu. Jadi saran dari saya lebih baik ya sembari kamu juga intinya itu bersabar terlebih dahulu sampai benar-benar orang ini mengutarakan tentang keluh kesah dia yang sesungguhnya. Ya kamu juga sambil berdoa sama Tuhan, berharap biar sesulit apapun sesuatu hal yang saat ini kamu jalani itu diberikan kelancaran dan titik akhir dari permasalahan yang kamu hadapi. Jikalau dia masih belum, intinya itu tidak mengutarakan, tidak segera mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya, ya disinilah gitu ya, yang berperan penting itu kamu harus ada effort untuk memperbaiki hubungan ini gitu loh, untuk benar-benar mengutarakan tentang unek-unek yang selama ini terpendam di dalam hati kamu, biar tidak menjadi misteri dalam hubungan cinta kamu gitu. Kalau misalnya tetap menjadi misteri gitu, ya selamanya bakalan sejalan seperti ini aja gitu. Kamu bakalan merasakan sesuatu hal yang tetap ngeganjel gitu. Enak gak sih?
ketika kamu itu bener-bener ngejalin is okay gitu, kamu nggak putus, kamu nggak berantem, tapi situasinya itu bener-bener nggak enak banget gitu, tentunya kan nggak ingin. Nah, jadi saran menurut saya, apabila kayak dari pasangan kamu itu bener-bener kayak nggak ada effort untuk segera mengutarakan tentang keluh kesah atau isi hati dia yang sesungguhnya, ya di sini yang berperan penting kamu gitu. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah ragu, karena ini demi kebaikan hubungan kalian berdua. Jadi seperti itu. Dan coba di sini akan Clarissa lihat juga untuk versi kartu tarot yang selanjutnya. Oke. Di sini ada kartu Pack of Wands. Ada kartu Six of Wands. Di sini ada kartu Six of Swords. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Di sini ada kartu The World. Ada kartu Four of Swords. Jika dilihat dari kartu yang versi kedua, memang sih gitu, sepertinya kayak nih orang itu bakalan intinya itu melakukan sebuah perbaikan hubungan gitu. Terlihat dari kartunya gitu ya. Sepertinya orang ini juga sudah cukup tersiksa gitu loh atas maksudnya itu kayak tingkah dia sendiri gitu loh. Maksudnya itu dia juga nggak ingin, maksudnya itu terjebak dalam situasi yang seperti ini gitu. Karena ngejalin hubungan yang dingin, yang flat, yang datar seperti ini tuh nggak enak juga gitu. Dibilang putus enggak, dibilang berantem enggak, dibilang seneng juga enggak gitu. Tahu sendiri rasanya gimana. Makanya orang ini tuh kayak memilih nantinya itu hubungan kalian tuh bakalan melakukan suatu transisi atau perbaikan dari hubungan yang kemarin tuh bener-bener penuh ketidakbahagiaan, penuh dengan keganjelan atau tanda tanya besar di dalam benak kalian masing-masing, itu akan segera selesai. Dan di sini akan terlahir ya, kamu yang semulanya itu murung akan berhasil ceria kembali. Karena apa? Ya kamu merasakan suatu kelegaan. Ternyata apa yang menjadi tanda tanya besar di dalam diri kamu akhirnya terjawab. Dan apa yang kamu duga-duga ternyata tidak terjadi gitu. Kamu kan mungkin sudah khawatir terlebih dahulu, khawatir takut apabila orang ini selingkuh, mengkhianati kamu, atau sudah jenuh, bahkan bosan sama kamu. Ternyata tidak gitu. Itu yang membuat kamu jadi senyum kembali, jadi lega kembali. Karena apa gitu? Ya, kamu sudah tidak ingin, maksudnya itu beradaptasi, membuka hati bersama orang baru. Karena di sini tuh kayak cukup memperjuangkan satu orang aja sudah cukup, asalkan serius dan bisa diajak atau bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena basically kamu itu bukan tipe orang yang suka beradaptasi sama orang baru, mencari hubungan baru, membuka hubungan baru. Karena kamu itu karakteristiknya itu tipe seseorang yang apabila kamu sudah menemukan satu hati atau tambatan hati kamu untuk saat ini gitu, ya sudah kamu akan pelihara, memperjuangkan orang tersebut sampai benar-benar momen kebahagiaan tersebut akhirnya datang menjemput kamu. Dan di sini memang sih bahwa kesulitan yang kamu jalani itu juga intinya itu ya bisa dibilang lumayan banyak gitu. Tapi ya akhirnya kan kalian tuh bener-bener bisa nyambung kembali gitu. Yang artinya itu kayak is okay lah, kalian berdua saya yakin kok gitu masih bisa bersikap dewasa dan tahu bagaimana cara menghadapi situasi atau problem yang membelit, walaupun ya problemnya juga cukup berat gitu. Terus juga di sini untuk saat ini sih buat kamu
Jangan terlalu banyak lamunya, jangan terlalu banyak galaunya, jangan terlalu banyak sedihnya, dan jangan terlalu banyak khawatirnya. Karena apa? Ya semakin kamu berpikir seperti itu, maka batin kamu itu akan semakin tersiksa. Lebih baik pikirkan tentang bagaimana cara kamu dengan dia hubungannya itu bisa selanggeng dulu lagi, bisa seromantis dulu lagi, daripada kamu melamunkan tentang kesedihan dan tentang keluh kesah apa yang saat ini tuh kamu alami. No, jangan menjadi seseorang yang lemah, tapi jadilah seseorang yang tegar, yang smart, tahu tentang bagaimana tindakan apa yang harus kamu lakukan apabila hubungan kamu seperti itu. Jadi seperti itu. Karena tidak ada kata terlambat. Semuanya momen itu momen yang bagus gitu loh. Dan di sini yang saya lihat ya, kata terlambat itu benar-benar tidak ada. Jadi siapapun seseorang yang ingin mengupayakan untuk memperbaiki suatu hubungan, tidak ada kata terlambat. Mulailah dari sekarang untuk menciptakan langkah yang baru, hubungan yang baru, yang lebih fresh, yang lebih segar daripada sebelumnya. Karena capek juga gitu apabila kamu harus bermuka dua di hadapan pacar kamu gitu. Artinya itu apa? Ya kamu berusaha tampil sebahagia mungkin, sesenang mungkin, kayak mencoba, nggak ada beban yang kamu pikirkan, tidak ada sesuatu yang kamu utarakan, tapi sebenarnya dalamnya hati kamu itu ingin menjerit, ingin banyak hal yang berusaha ingin kamu ungkapkan sama dia, kamu utarakan sama dia, tapi nggak bisa gitu. Lebih baik katakan sejujurnya, terus terang gitu ya, tentang apa yang menjadi unek-unek kamu, biar tidak menjadi rahasia di dalam kehidupan asmara dan cinta kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Four of Swords. Tenang gitu ya, it's okay lah gitu. Kamu pernah merasakan suatu hal yang tidak mengenakan dalam hubungan gitu. Tapi yang saya lihat, kamu sudah, jangan merasa takut. Jangan jadikan problem sebagai ancaman, tapi jadikanlah problem sebagai tantangan untuk merajut asa. Tantangan untuk bagaimana cara kamu bisa menjinakkan suatu problem tersebut untuk menggapai kebahagiaan bersama pasangan kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini coba akan Clarissa lihat juga. Oke. Memang ya gitu, terlihat sih kamu itu tipe orang yang bener-bener gini loh. Dilihat dari kartu tarot versi ketiga ini, kamu itu tipe orang tuh yang bener-bener suka mikir gitu loh. Bahkan problem yang sebenarnya ringan, apabila jatuhnya di kamu, itu bisa jadi pikiran yang berat gitu. So, jadi makanya ini pesan penting buat kamu. Jangan terlalu ngelamun, jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang seperti itu, tetapi pikirkan tentang bagaimana cara kamu bisa, intinya itu memulai hubungan baru lagi bersama dia yang lebih fresh gitu. Dan di sini saran dari saya, kamu juga jangan terlalu banyak merenung gitu loh, merenung sendiri, tetapi lebih baik banyak gunakan waktu kamu itu untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Ataupun ya kamu bisa setelah mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, kamu bisa lebih mendekatkan diri dengan keluarga tercinta gitu, dengan lingkungan sekitar, dengan sahabat kamu. Biar kenapa gitu, karena saya paham kamu itu tipe orang yang mikir berat gitu loh. Jadi sayang juga apabila kamu harus seperti itu. Dan di sini ada banyak rencana yang nantinya itu bakal kamu bangun setelah kamu benar-benar bisa berhasil memperbaiki hubungan sama dia. Dan di sini kamu terlihat ya bisa bernafas lega dan senyum kembali setelah hubungan kamu itu berhasil membaik seperti dulu lagi. Oke, sekarang lanjut lagi untuk yang nomor 2. Coba kita lihat dulu. Di sini ada kartu Pack of Wands. Yes, next card. Di sini ada kartu Strength.
Terus ada kartu ini ya, Egg of Wand. 1, 2, 3, Egg of Wand. Terus ada kartu Egg ya, Kick of Wand. 9 of Wand. Ada kartu 4 of Cup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang terbuka ada kartu The Emperor. Oke. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu selanjutnya di pertengahan bulan ini. Seperti apa sih gitu. Ya memang sih gitu, untuk saat ini tuh kayak kamu memang kayak banyak ngelus dada gitu, banyak, intinya tuh banyak bersabar. Tentang apa? Ya sepertinya kamu tidak mendapatkan sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini tuh kamu jalani gitu. Karena apa? Ya kamu merasakan, bukan maksudnya tuh hubungan ini tuh kepastiannya tuh nggak tahu gitu loh. Kayak kamu itu merasa digantung, tidak mendapatkan suatu kepastian yang cukup jelas gitu. Padahal jika dilihat gitu ya dari story love kamu, dari cinta kamu gitu ya, kamu sudah, intinya itu sudah banyak juga berjuang, kamu sudah menunjukkan itikat terbaik untuk dia, kamu sudah, intinya itu sudah benar-benar banyak berharap terhadap hubungan yang kamu jalani saat ini, kamu sudah berharap besar. Tapi kok kayaknya itu semakin kesini kamu sepertinya kayak ngerasa digantung gitu. Jadi kayak kamu itu masih belum tahu sebenarnya akhir kisah cintaku ini mau kamu bawa kemana gitu. Mau ke jenjang yang lebih serius kah, atau hanya gini-gini aja, atau mungkin kamu sudah merasa bosen gitu. Jadi kayak kamu itu sudah banyak bersabar tentang hal itu. Flashback ke belakang kemarin, jika dilihat gitu ya, kamu sudah, ini tuh cukup mengenal dia cukup jauh, dan dia pun juga sepertinya sudah cukup mengenal kamu gitu. Cuman yang kamu harapkan kan di sini tuh kayak sebenarnya itu ini tuh mau dibawa kemana gitu. Karena kamu juga capek juga apabila kamu terus berjuang tanpa tahu titik finish kamu itu di mana gitu. Terus juga di sini kamu sampai benar-benar mencoba loh mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Masih itu apa? Ya biar segera diberikan jalan keluar gitu dari kepastian hubungan yang kamu jalani saat ini bersama pasangan kamu gitu. Karena jika dilihat gitu ya, kayaknya di awal kamu itu kayak penuh sukacita menjalin hubungan dengan dia. Hidup kamu itu penuh warna. Tapi apabila kamu tidak mendapatkan sebuah kejelasan dari hubungan yang saat ini kamu jalani bersama dia gitu, ya jadi intinya itu kayak warna tersebut tiba-tiba hilang gitu. Karena ya keceriaan tersebut bisa jadi kesedihan. Karena sebenarnya yang kamu cari itu adalah keseriusan dari sebuah hubungan, bukan ketidakpastian yang seperti ini gitu. Itu yang membuat kamu cukup merasa tersiksa. Terus juga di sini yang saya lihat, sepertinya orang ini tuh bakalan peka deh gitu loh. Masih itu ya mungkin sih flashback ke belakang kemarin gitu ya, kamu itu kayak melihat bahwa orang ini tuh orang yang cukup kurang peka terhadap diri kamu gitu. Sebenarnya ya jika dilihat ya, kayaknya orang ini tuh entah peka atau tidak gitu. Yang jelas tuh kayak sebenarnya orang ini tuh tahu gitu loh apa yang kamu maksudkan gitu. Tapi kayaknya orang ini tuh nunggu waktu yang tepat buat maksudnya tuh mengungkapkan tentang hubungan ini tuh sebenarnya itu mau dibawa kemana. Dan ini kan terlihat ada kartu Pack of Wands, yang artinya itu kayak dia berusaha ke depannya itu lebih fokus gitu loh. Karena jujur basically kemarin nih orang itu kayak kurang fokus, kurang serius terhadap hubungan yang kamu jalani saat ini gitu. Lebih cenderung sama pekerjaan dia aja, atau mungkin cenderung dengan hal yang sebenarnya itu tidak cukup penting harus dia pikirkan gitu. Sebenarnya di sini dia harus cukup peduli terhadap diri kamu, tapi rasa kepedulian tersebut tidak kamu dapatkan gitu. Terus juga di sini
terlihat juga ya, Mas Ye tuh kayak kamu saat ini tuh sudah benar-benar membutuhkan waktu atau tempat untuk bersandar. Yang intinya tuh kayak kamu itu sudah lelah gitu ya. Mas Ye tuh harus terus-terusan berjuang, tapi perjuangan kamu ini nggak tahu gitu. Mas Ye tuh dibawa endingnya, finishnya itu kemana. Sampai benar-benar yang kayak ya sudah gitu, kamu mencoba menyerahkan semuanya terhadap Sang Pencipta. Karena jika dilihat ya, kayaknya nggak ada deh gitu. Kamu ya intinya tuh bisa curhat terhadap orang sekitar kamu, teman terdekat kamu, tetapi ya intinya itu nggak ada yang lebih baik selain kamu itu mengadu dengan Sang Pencipta gitu. Mengadu, bercurhat, mencurahkan tentang keluh kesah hati kamu itu terhadap Sang Pencipta, karena itu lebih penting. Sampai akhirnya ya kamu berusaha mencoba menenangkan diri kamu gitu ya. Kamu mencoba mengeluarkan sisi kebijaksanaan kamu, tapi ya tetap aja gitu, dia itu masih lempeng-lempeng aja. Kayaknya kayak masih tetap nggak bisa fokus gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya merasa bingung. Dan sepertinya di pertengahan bulan ini atau dalam waktu dekat ini, orang ini baru deh gitu akan mengutarakan tentang ya maksud dan tujuan dia, hubungan ini tuh sebenarnya itu mau dibawa kemana sih gitu. Karena ya mungkin orang ini tuh jujur ya, jika dibilang sebenarnya siap atau enggak sih, sebenarnya orang ini sudah cukup siap gitu. Tapi ya mungkin kayaknya orang ini tuh kayak belum bisa fokus aja gitu loh. Karena lebih cenderung asik dengan dunia dia sendiri, tanpa memikirkan bagaimana sedih dan takutnya kamu gitu untuk saat ini. Karena jujur gitu, rasa ketakutan terbesar kamu adalah ditinggalkan, karena itu yang paling sering kamu alami. Dan di sini kamu sudah tidak ingin lagi gitu. Mas itu harus kehilangan lagi, harus sedih-sedih lagi, harus intinya itu beradaptasi. Kamu sudah tidak ingin gitu. Terjadi hal yang sama, hal yang serupa seperti dulu-dulu lagi. Tapi di sini tuh kamu bener-bener mengharapkan suatu hidayah atau anugerah dari Tuhan, biar orang ini tuh pintu hatinya itu bisa terketuk gitu loh. Dalam artian tuh ya biar kamu bisa segera meninggalkan kesedihan ini gitu. Kalaupun sebenarnya kamu itu menginginkan suatu jawaban yang pasti. Apabila kayak kamu ingin serius sama aku, ya is okay, go take action gitu. Kalau misalnya kamu sudah tidak berharap lagi sama saya gitu, ya kamu jangan ngegantung hubungan seperti saat ini gitu. Karena jika digantung, itu kayak menurut kami itu bener-bener gak enak gitu. Hal terbenci yang pernah masih itu, yang paling kamu benci di dalam hidup kamu adalah digantung dan menunggu. Itu sebenarnya hal yang gak kamu sukai. Bahkan di sini yang saya lihat ya, jika dilihat ya kamu sudah cukup banyak melewati proses gitu ya. Mulai dari proses bersabar, menahan emosi, berusaha menjadi yang terbaik untuk dia gitu. Tapi ya apabila kayak semakin kesini tetap masihnya itu nggak ada effort buat berubah, tidak ada, masihnya itu masih kamu belum menemukan titik kejelasan dari hubungan yang saat ini kamu jalani, ya maka kamu bakalan menghentikan proses ini. Karena percuma juga bagi kamu gitu apabila kamu terus berjuang, tapi ya yang diberjuangkan pintu hatinya itu nggak terketuk-ketuk gitu. Terus juga di sini yang kayak kamu itu seolah-olah itu kayak gini loh, kamu dihadapkan sama sebuah batu gitu, tahu kan gitu, batu itu sekeras apa sih gitu ya. Mas itu kayak kamu berusaha memecahkan batu tersebut gitu, tapi kalau misalnya batunya itu bener-bener keras, itu kan nggak mungkin juga. Jadi kayak sama seperti kamu gitu, kamu percuma juga ini tuh kayak berusaha mengeluarkan segenap tenaga kamu untuk berusaha dan berjuang terhadap hubungan ini, tapi kalau misalnya hati dia kayak nggak terketuk-ketuk, masih keras juga gitu, yang artinya ya kamu bisa jadi akan menyerah sendiri gitu. Karena nggak mungkin juga kamu buang-buang waktu, buat tenaga untuk menjalani suatu hubungan yang tidak jelas gitu. Lalu juga di sini sampai benar-benar kamu akhirnya itu pernah loh sampai benar-benar kayak ingin membuat sebuah rencana, kamu ingin pergi, benar-benar pergi meninggalkan dia, karena ya kamu sepertinya sudah tidak cukup kuat gitu loh untuk merasakan hal yang seperti ini. Karena menurut kamu gitu ya, kayaknya ya lebih baik diberikan sebuah kepastian daripada kamu harus berjuang tanpa tujuan gitu loh. Terus juga di sini coba kita lihat juga untuk kartu versi tarot yang kedua.
Di sini ada kartu The Chariot. Ada kartu Ten of Swords. Oke, kebuka 2. Ada kartu Ace of Cup. Oke. Ada kartu Two of Swords. Oke, jika dilihat dari kartu tarot versi kedua sih, memang ya kayaknya di sini posisi kamu itu serba salah dan posisi kamu itu bener-bener bingung gitu. Masih itu bingung ya seperti apa? Ya, kamu sebenarnya ingin lepas semuanya dari kondisi yang saat ini gitu. Kamu ingin sebenarnya itu ingin lari dari maksudnya itu hubungan yang kamu jalani saat ini. Karena apa? Ya semakin dipertahankan semakin tidak ada perubahan. Kamu ingin meninggalkan juga serba salah. Jadi intinya saat ini posisi kamu itu benar-benar bingung, nggak tahu tindakan apa yang benar-benar harus kamu ambil. Dan di sini yang saya lihat ya, kamu juga intinya itu sudah terlalu banyak bersabar untuk dia. Kamu sudah terlalu banyak intinya itu menunggu momen tersebut. Maksudnya itu menunggu momen apa? Ya menunggu momen ini maksudnya itu menunggu dia benar-benar menunjukkan itikat keseriusan dia terhadap kamu tentang sebuah kepastian. Hubungan ini tuh mau dibawa kemana? Bukan ini tuh ketidakjelasan yang seperti ini. Kamu sudah cukup lama gitu loh, Mas Wia tuh bersabar, tapi ya kayaknya tetap aja. Cuman ya kayaknya orang ini tuh barusan ya, masih itu bukan barusan, tapi kayak bener-bener baru aja pintu hatinya tuh terketuk. Dan sepertinya orang ini dalam waktu dekat ini tuh akan benar-benar menunjukkan tentang sisi perjuangan dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu. Karena sebenarnya ya dia cukup peka sih, karena mungkin kayak dia kemarin tuh masih ingin ya, masih itu menghabiskan masa-masa senengnya gitu loh. Dan mungkin dalam waktu dekat ini orang ini tuh kayak baru gitu ya, baru terketuk pintu hatinya untuk bener-bener gitu ya ngajak serius terhadap diri kamu. Dan di sini terjadi ya gitu, bukan cuma itu saja gitu, sepertinya orang ini juga bakalan segera ya masih itu ngebawa kamu ke satu step ke jenjang yang selanjutnya daripada sebelumnya gitu. Dalam artian ya
bukan langsung merit gitu, bukan, tetapi setidaknya kan orang ini mampu mengikat kamu setidaknya itu dalam tali pertunangan, dan itu yang membuat kamu cukup sedikit lega gitu. Dan akhirnya apa ya, kamu bisa duduk dengan nyaman kembali, kamu bisa duduk dengan tenang kembali gitu. Karena jujur, kemarin-kemarin kamu sudah tidak bisa menikmati waktu santai kamu. Walaupun sebenarnya itu banyak ya, kemarin-kemarin itu banyak waktu santai untuk kamu, tapi kamu tidak bisa menikmati hal tersebut. Karena apa? Ya, karena kamu masih tetap juga gitu ya, masih itu merasakan tentang ketidakjelasan dalam hubungan ini gitu. Justru malah hal tersebut yang membuat kamu cukup tersiksa. Jadi kayak intinya, waktu senggang kemarin itu tidak bisa kamu nikmati. Hanya rasa sakit hati, hanya rasa kepedihan yang kamu rasakan. Bahkan di sini ya, jika dilihat emosi kamu cukup meluap-meluap pada saat kemarin. Cuman ya apa dayanya kamu gitu. Semakin kamu emosi, ya bukan malah maksudnya itu menyelesaikan suatu masalah, jadi ya kamu lebih memilih diem aja gitu daripada kamu bersuara. Karena jika dilihat ya, di sini tuh kayak posisi hati kamu itu sudah bener-bener rapuh, hati kamu itu sudah bener-bener cukup, intinya tuh sudah tidak bisa bersemi kembali gitu. Cuman ya sepertinya dalam waktu dekat orang inilah yang bakalan Mas Wi itu menebus semua kesalahan dia dan mencoba gitu ya, memberikan sebuah kepastian terhadap hubungan yang kamu jalani saat ini. Dan terlihat gitu, yang artinya itu kayak di tengah-tengah kerapuhan ini gitu, hati kamu masih bisa bersemi kembali. Tapi ya ingat gitu, masih itu mengutuhkan hati kamu kembali seperti dulu itu juga butuh pengorbanan dan perjuangan. Jadi nggak bisa seinstan itu gitu. Terus juga di sini coba kita lihat pakai yang satunya. Oke, dua kartu terbuka, King of Wands, Two of Wands, di sini ada kartu Temperance, ada kartu Queen of Swords, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, jika dilihat sih dari energi kartunya, kartu yang ini tuh kayak terlihat ya, memang ya bahwa kayak kemarin tuh kamu merasakan bahwa sepertinya dia itu masih suka have fun terhadap dunia dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana tersiksanya kamu pada saat itu gitu. Cuman sepertinya sih orang ini ke depannya itu setelah hati dia terketuk, orang itu bakalan bisa fokus kembali terhadap diri kamu dan mencoba gitu ya. Mencoba, ini tuh kayak bener-bener diri kamu saat ini sudah bener-bener kayak merasa cinta kamu itu sudah bener-bener lumpuh gitu. Kamu berdiri pun sepertinya sudah tidak sanggup. Dan orang inilah gitu yang akan membangunkan kamu gitu dari titik terlemah kamu saat ini gitu. Dan di sini yang saya lihat
Ya, kamu sih berharapnya seperti itu karena kamu tidak ingin apabila kayak harus ditipu lagi gitu. Yang kayak is oke lah gitu. Tiba-tiba ini orang berubah tapi nantinya itu berubah lagi gitu. Kamu menginginkan kayak sebuah kepastian. Dan di sini kamu juga masih berharap ya tentang kayak maksudnya itu gini loh. Is okay gitu. Memang kayak maksudnya itu hal momen terbenci buat kamu itu adalah menunggu dan tidak mendapatkan sebuah kepastian. Jadi kayak kamu saat ini tuh benar-benar berharap gitu ya. Apabila kayak ini orang itu masih mau berubah, ya kamu masih intinya tuh kayak memohon gitu ya sama Tuhan biar ininya orang ini tuh berubah secara sungguh-sungguh, bukan berubah hanya covernya doang gitu. Dan di sini terlihat sih gitu. Setelah orang ini tuh kayak benar-benar mau berubah dan intinya tuh kayak memberikan sebuah kepastian terhadap hubungan yang saat ini tuh kamu jalani gitu. Kamu akhirnya tuh bisa bernafas lega. Ternyata dari kesulitan yang kamu hadapi itu masih tetap aja gitu. Ini itu kayak Tuhan masih sayang kalian berdua. Yang artinya itu kayak hubungan kalian itu bisa utuh kembali seperti dulu. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba akan Clarissa lihat, kita lanjut ya untuk teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Kartu number 3. Oke, coba kita lihat dulu. Ada kartu Death, ada kartu King of Wands, One, two, three, four. One, two, three, four, five. Ada kartu King of Wands, Oke. Kita tata dulu. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi di sini yaitu tentang kisah cintamu selanjutnya di pertengahan bulan ini. Jika dilihat dari kartunya, sepertinya akan ada seseorang yang datang menghampiri kamu, datang dengan ketidaksengajaan. Datang dengan ketidaksengajaan tuh yang seperti apa sih? Ya nantinya orang ini tuh bakalan kenalan sama kamu itu bener-bener secara tidak disengaja. Ya artinya itu kayak kamu itu belum tahu dianya itu siapa. Terus juga dia itu berasal dari mana. Ini itu seseorang baru yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Dan di sini Clarissa dapat melihat ya, kayaknya orang ini tuh begitu orang ini membuka komunikasi dengan kamu, orang ini tuh bakalan banyak tertarik sama kamu, banyak kagum sama kamu, dan orang inilah yang nantinya itu bakalan ngebuat kamu nyaman. Karena jujur gitu, saat ini kamu juga sepertinya itu butuh seseorang yang seperti itu. Jadi kayak ini tuh nantinya itu ini tuh kayak kado dari Tuhan gitu. Di saat kamu mengharapkan seseorang yang seperti ini, dan nantinya tiba-tiba orang ini langsung hadir di dalam kehidupan kamu. Cuman yang saya lihat kayaknya perkenalan kamu
kamu itu bukan maksud untuk benar-benar membuka hubungan baru, tapi benar-benar secara tidak disengaja. Yang kayak tiba-tiba kenal gitu, langsung banyak curhat, nyambung, tiba-tiba yang kayak langsung timbullah suatu kenyamanan satu sama lain. Dan itu yang membuat kamu nantinya itu jadi berkesan gitu. Ternyata juga ini itu di balik kesabaran ternyata masih ada orang yang benar-benar tulus dan sayang sama kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Kartu Queen of Pentacle tuh memang gitu, saat ini tuh kayak kamu itu sudah benar-benar merasa sedih, merasa lelah. Karena apa? Ya kayaknya tiap kamu mencoba membuka hubungan baru bersama orang yang baru, kamu masih belum aja tetap menemukan seseorang yang pas gitu. Dan nantinya saya yakin kok gitu, apabila orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan cinta kamu gitu, kamu baru akan membuktikan bahwa sebenarnya cinta yang murni itu ada. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa nih orang itu sebenarnya kayak langsung tertarik sama kamu, karena itu kayak kagum sama kamu itu terhadap sifat kamu gitu. Karena jujur basically kamu itu tipe orang yang ini itu rendah hati, kamu itu orang yang apa adanya gitu. Jadi kayak bener-bener bisa bersikap dewasa. Itulah yang membuat dia itu kayak semakin tertantang dan tertarik untuk mengenal kamu lebih jauh lagi. Terus juga di sini kamu juga nantinya itu banyak intinya itu bertukar pikiran, banyak mengutarakan tentang keluh kesah kamu yang saat ini tuh kamu alami sama dia, tentang beratnya beban hidup kamu, beratnya kamu sering dihianati, sering dipermainkan. Kamu akan banyak menceritakan hal tersebut sama dia, dan nantinya kayak orang ini tuh tiba-tiba itu kayak mikir gitu, mikir terhadap diri kamu gitu. Mas itu kenapa gitu orang sebaik kamu itu harus ini itu dipermainkan sama seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan akhirnya kayak orang ini tuh tiba-tiba ada effort untuk mendekati kamu lebih jauh lagi. Dan intinya itu kayak bener-bener ngajak kamu ke hubungan yang lebih serius. Karena ya sepertinya orang ini yang nantinya itu bakalan banyak berjuang terhadap diri kamu. Ya mungkin untuk saat ini kayaknya kamu juga masih merasakan ya tentang kesedihan tersebut, karena ya orang yang kamu harapkan itu sepertinya belum hadir. Tapi percaya gitu, dalam waktu dekat ini gitu, orang ini tuh yang kayak tiba-tiba secara datang itu langsung komunikasi sama kamu. Tapi yang kayak nantinya komunikasi kamu itu bener-bener gak disengaja. Dan ini tuh murni orang baru ya, bukan orang lama gitu. Dan nantinya kayak orang ini tuh tiba-tiba itu yang kayak bener-bener yang obrolan biasa gitu, tiba-tiba dari obrolan biasa entah kenapa kayak hati kamu itu ingin terpancing, ingin ini tuh kayak mencurahkan tentang isi hati kamu, bertukar pikiran sama dia gitu. Dan dia termasuk orang yang pendengar yang bagus gitu. Terbukti orang ini bukan cuma diem aja mendengarkan obrolan kamu, tapi orang ini juga mampu memberikan solusi terbaik, langkah mana yang harus kamu ambil. Karena ya jujur gitu, kamu intinya itu kayak nyambung apabila ketemu orang yang seperti itu, daripada yang nantinya itu mendengarkan kamu tapi nantinya dia bahasnya yang lain gitu. Jadi kayak bener-bener kamu suka tipe orang yang seperti itu nantinya. Dan di sini sampai akhirnya itu benar-benar kamu nanti itu dihadapkan sama sebuah pilihan gitu, pilihan untuk menerima dia atau untuk tidak dulu gitu. Karena ya saat ini tuh kayak kamu itu tidak ingin lagi apabila nanti pada saat kamu sayang-sayangnya nanti ditinggalkan lagi. Cuman yang saya lihat sih orang ini tuh tipe orang penuh dengan perjuangan keras, yang artinya tuh tidak ada lagi hal yang kamu bingungkan, karena orang ini mampu menunjukkan gitu ya, cinta kamu itu benar-benar dari perjuangan, bukan dari istilahnya itu asal ngegombal aja gitu. Dan di sinilah nantinya kamu itu dapat mengambil keputusan yang tepat gitu ya, setelah kamu mempertimbangkan dia gitu. Ternyata kayaknya nih orang itu yang bakalan masuk, karena kayak banyak hal gitu yang masuk di dalam kriteria kamu gitu. Jadi ya sudah, kayaknya itu kayak intinya tuh nih orang yang bakalan mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu dan mencoba menghapus kesedihan kamu di masa lalu. Terus juga ya bisa jadi gitu, orang ini adalah orang yang benar-benar mampu mengakhiri masa kesedihan kamu, masa kelajangan kamu. Jadi kayak tidak ada lagi yang harus kamu cari gitu, selain memikirkan tentang bagaimana menjalani hubungan yang lebih serius lagi bersama dia nantinya. Terus coba Clarissa lihat juga di sini. Seven of Wands.
Terus juga di sini Clarissa dapat melihat sih bahwa ini orang itu penuh dengan kejutan gitu, penuh dengan kejutan yang terduga. Yang artinya itu orang ini termasuk orang yang romantis sih gitu, walaupun romantisnya itu bukan romantis yang baper, yang alay gitu. Cuman kayak kamu di sini tuh nantinya bisa menilai kok dia tuh karakter orangnya itu seperti apa gitu. Dan ini itu yang membuat kamu nantinya tuh cukup berkesan. Bukan cuma itu saja, sepertinya orang ini nantinya juga berharap besar terhadap diri kamu. Maksudnya itu berharap besar seperti apa sih gitu. Ya kayaknya orang ini tuh berharap gitu ya, biar semakin hari hubungan kedekatan kamu dengan dia itu bisa terjalin semakin harmonis dan senada. Dan semakin lama cinta kamu itu akan semakin tumbuh dan semakin kuat gitu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, ada kartu Eight of Swords gitu. Eight of Swords itu apa sih gitu. Ya, kayak orang ini tuh menginginkan ya, kayak apabila kayak kamu kan saat ini tuh kayak misalnya nantinya gitu ya sudah dimiliki sama dia, ya kamu kalau bisa itu bisa menjaga hati, menjaga diri gitu. Kamu jangan intinya tuh berpindah hati ke sana sini gitu, karena sebenarnya orang ini tuh ingin serius sama kamu gitu. Jadi orang ini tuh kayak ingin berpesan terhadap diri kamu bahwa kamu itu sebisa mungkin bisa ngejaga hati kamu. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, ada kartu Nine of Swords gitu. Dan Oswald tuh apa sih? Ya untuk saat ini sih memang ya kayaknya kamu itu sedang capek hati gitu ya. Terlihat dari kartunya itu di sini capek hati, capek pikiran, bahkan juga ini itu masih takut juga ngebuka hati untuk orang baru. Tapi menurut saya gitu, semakin kamu takut, semakin kamu tidak berani, ya kamu akan tidak dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar pas. Lebih baik yang kayak kamu serahkan aja sama Tuhan gitu tentang jalan hidup kamu saat ini. Karena bagaimanapun juga Tuhan pasti sudah mempersiapkan rencana indah. Dan untuk saat ini sebenarnya kamu gak usah terlalu banyak beban berat ya, sampai-sampai kamu insomnia sampai gak bisa tidur gitu. Lebih baik ya kamu banyak saja berdoa dan selalu berpikir positif, yakin bahwa kedepannya masih ada kok orang yang benar-benar mau berjuang untuk diri kamu. Karena sebenarnya di sini ya kamu itu orang yang baik gitu ya. Jadi intinya itu Tuhan pasti memilah-milahkan jodoh terbaik untuk kamu gitu. Dan tentunya apabila kayak kamu kemarin tuh masih gagal, anggap saja itu sebagai ujian untuk menjemput suatu kebahagiaan. Dan benar saja gitu, di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya apa yang menjadi pencapaian dan harapan kamu itu akan segera terlaksanakan sama dia. Ya walaupun nantinya kamu tetap dihadapkan sama keputusan yang cukup rumit gitu. Keputusan yang cukup rumit itu apa gitu. Ya intinya tuh kamu menunggu, meyakinkan diri kamu tentang bener gak sih nih orang itu nantinya itu bener-bener bisa ngebawa aku sampai ke jenjang pernikahan atau tidak. Cuman setelah orang ini berhasil meyakinkan kamu gitu, ya kamu langsung percaya gitu ya bahwa ya oke lah gitu, semua hati aku ini aku serahkan untuk kamu. Dan kamu harus bisa menunjukkan sisi rasa tanggung jawab kamu terhadap diri aku. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa lihat juga ya. The Star, and Open, One, two, three, four, five. Di sini sih ada kartu The Star yang artinya ya kamu kan flashback ke belakang kemarin, banyak berdoa yang positif, banyak intinya itu
banyak bersabar, banyak bertabah, yang artinya itu hasil dari kesabaran dan doa-doa kamu itu akan segera terwujud. Terlihat di sini kamu memiliki masa depan yang cukup cerah dan terang gitu. Ya artinya apa? Ya di balik kesedihan tentunya akan ada kebahagiaan. Yang artinya itu di balik kesulitan pasti ada hikmah positif di balik itu semuanya, dan tentu saja gitu kamu akhirnya dipertemukan dengan seseorang yang cukup lumayan oke sih menurut aku gitu ya. Dan di sini terlihat dari kartunya gitu. Orang itu kayak bener-bener ngejaga kamu loh, mencoba bertanggung jawab secara penuh walaupun kamu dengan dia itu belum menikah. Tapi dia mencoba menunjukkan sisi kedewasaan dia ya biar kamu itu semakin yakin lagi sama dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini tuh juga memiliki fantasi terbaik loh. Dalam artian tuh apa sih gitu? Ya, terlihat ya ada kartunya Nine of Cup gitu. Yang artinya tuh kayak dia tuh berharap gitu ya. Perjalanan cinta kamu ini kayak ya it's okay lah, memang kayak dilihat itu kayak begitu panjang gitu. Cuman orang ini tuh kayak berharap ya nantinya itu bener-bener setelah kalian menikah membangun rumah tangga gitu ya. Ya biar cepet-cepet lah gitu. Masih itu memiliki momongan gitu. Dan di sini yang saya lihat ada kartu King of Pentacle, dan orang inilah yang sepertinya itu selalu membayangkan kamu di sela-sela aktivitas dia apapun gitu. Mau dia bekerja, mau dia sembari dia tiduran, mau aktivitas apapun, orang inilah yang nantinya itu selalu mengingat kamu. Jadi seperti itu. Dan saran dari saya, apabila memang orang ini nantinya itu sudah benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu, sebisa mungkin kamu harus bisa ngejaga kepercayaan dia. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silakan ya tentang semua cara-caranya, keterangannya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dadah, ditunggu video selanjutnya dan tema yang berbeda. Terima kasih banyak ya.